Yang paling berhak menjadi hakim itu siapa? Allah. Bukan saya. Menghakimi kamu. Apa? Bocah kok tatoan. Bocah kok tindian. Bocah kok kerja di dunia malam. Bocah kok minum. Itu enggak ada hak bagi saya untuk menghakimi kamu. Enggak ada orang lain yang berhak menghakimi kamu. Walaupun katakanlah pekerjaanmu tidak sesuai dengan agamu. Karena apa? Yang berhak menghakimi itu cuma Allah, Dok. Bukan yang lain. Nah, lak kandhani be, lak kumis ku malah sunah dikerok be. Beda dengan jenggot. Kalau jenggot ini sunah untuk dipanjangkan, walaupun nggak usah terlalu panjang. Gua kerja ning teras kafe jenggotnya sakmene, malah tamune wedi. Wah, ISIS semua celaka kok. Ini kalau ini sunah, kalau poe bebeknya malah ketok jijik niku mendingan dikerok. Karena kalau kumis ini namanya kosus syarib, itu sunah untuk dikerok. Kalau jenggot ini sunah untuk dipanjangkan. Bulu ketiak itu sunah untuk dicabuti. Tapi yo nek dhewe ora nek tamu mabuk mak cabuti. Sorry ya Om, ini hukumnya sunah. Iya. Antem botol ndasmu. Jadi bulu ketiak itu Mbak Lina itu hukumnya sunah untuk dicabuti. Makanya kalau Mbak Lina tidur sama Mas Haji siang-siang, sorry ya, yang yo iki sunah, cep ngono itu sunah. Kalau ini sunah dipanjangkan, walaupun nggak usah terlalu panjang, satu genggam. Kalau ini sunnah untuk dikerok. Kalau kuku sunnah untuk diketok. Kemudian bulu kemaluan itu sunnah untuk dicukur. Terutama kamu yang kerja di sini, istrimu di desa. Kamu pulang, begitu mau kumpul, itu sunnah untuk dicukur. Tapi ingat dicukur dewe. Orang digawa ning salon. Engko digawa ning salon. Mas Aziz mau apa? Mau cukur. Cukur apa? Jijiki. Oh, sing teko susmek. Mau apa kamu cukur begitu buka? Loh, kok beda? Bono lady boy. Raine lady, manuke boy. Jadi kawan-kawan, maka kalau kemudian kita melakukan segala sesuatu diniati karena ibadah, subhanallah, enak le. Enak. Ya Allah, kula jan kerja teng tempat panggonan seperti ini di sebuah kafe, di sebuah karaoke. Tapi ini semata-mata untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dan kalau kemudian saya sudah mampu mendapatkan modal yang baik, saya akan keluar dari tempat ini, kemudian saya akan bekerja secara mandiri. Makanya kalau saya dikasih tahu ada teman-teman kafe, anak-anak teras yang kemudian berhasil membuat usaha, akhirnya keluar dari teras, itu rasanya lega ya. Gus, saat ini saya udah keluar. Apa kamu? Saya sekarang dari jualan, toko kelontong. Kamu apa? Saya jualan counter HP. Macam-macam lah. Wah, saya apa? Aku metu saka teras, Gus. Oh, saya apa? Dodolan napa? Keroto. Wah, ciloko ya. Apa kuwi keroto? Pakan manuk. Wah, curiga aku. Malah naik kelas. Malah dodol keroto, pakan manuk. Lah, kawan-kawan, pada akhirnya kemudian apa? Yang berhak untuk menghakimi apapun yang kita lakukan ketika kita baca surat At-Tin apa? Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidin. Akhir ayatnya kamu baca, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang paling berhak menjadi hakim itu siapa? Allah. Bukan saya. Menghakimi kamu. Apa? Bocah kok tatoan. Bocah kok tindian. Bocah kok kerja di dunia malam. Bocah kok minum. Itu enggak ada hak bagi saya untuk menghakimi kamu. Enggak ada orang lain yang berhak menghakimi kamu. Walaupun katakanlah pekerjaanmu tidak sesuai dengan agamu. Karena apa? Yang berhak menghakimi itu cuma Allah, Dok. Bukan yang lain. Makanya apa? Diniati Ka'bah itu diniati apik karena Allah. Ya Allah, jaga hati saya ya Allah. Jaga hati saya ya Allah. Supaya apa? Walaupun bodiku bermaksiat, hatiku tidak ikut-ikutan berpaling darimu ya Allah. Kan ngono kuwi, Dok. Dadi lek bodimu kuwi maksiate oke, atimu ki aja sampai bermaksiat. Maka kita hari ini akan melanjutkan pembahasan 2 minggu 3 minggu yang lalu berkaitan dengan apa? Dengan hati yang mati. Karena kemarin baru 4 ciri-cirinya, ini akan saya lanjutkan sampai 8. Kalau 8 hal itu ada di dalam hatimu, berarti hatimu mati.
Kamu hari ini bodimu bermaksiat, hatimu nggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Apa itu hati yang bermaksiat? Hati yang kehilangan Allah. Hati yang sudah tidak ingat dengan Allah. Makanya kemudian saya itu kadang-kadang nemu Allah ketika ketemu dengan kalian. Begitu saya masuk malam-malam di sini ada event, Gus hadir, kata mahasiswa datang. Malam-malam melihat orang goyang di sini, orang ngedan dan lain sebagainya. Di situ justru kadang-kadang saya ingat Allah. Begitu nengkene ono seksi dancer kayak, lali ya Gusti Allah hilang meneh. Sehingga apa? Hati jangan sampai kehilangan Allah. Kenapa? Karena ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Yang bisa membolak-balikkan hati itu cuma satu, Nduk. Siapa? Allah. Maka kamu minta sama Tuhanmu, wahai Tuhan, semaksiat apapun yang saya lakukan, jangan pernah engkau lalaikan hatiku dari menyebut asmamu. Allah. Enak lengono. Pokoknya sampai orang kehilangan Gusti Allah enak. Begitu kamu percaya sepenuhnya dengan Allah, apapun masalahmu pasti dicukupi oleh Allah, bukan oleh tamumu. Karena kalau janji Allah itu pasti ditepati, kalau janji tamu mesti banyak PHP-nya. Zong. Kakean janji. Mong akhirnya Gatut koco, gagal total kokean cocot. Apalagi kemudian kamu di PHP hanya persoalan uang, hanya persoalan rezeki, hanya persoalan tips dan lain sebagainya. Itu kecil bagi Allah. Karena apa? Allah mampu menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi. Jangankan hanya persoalan rezeki yang pasti dijaminkan untukmu. Uang sesuatu yang susah bagi Allah, bagi manusia itu mudah kok bagi Allah. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menjadi hakim bagi kita. Kita tidak urusan dengan semua omongan manusia. Maka saya selalu bilang, kowe kira gelem kerja ning kene, syaratmu cuma satu. Poso budek, poso picek, poso bisu. Tutup telingamu, tutup matamu, tutup mulutmu. Wis, kowe lak ora mok tutup, entek wis diomongke wong. Apalagi kamu kerja dari luar, berangkat ke sini, tonggomu ngerti, entek. Makanya kalau kamu memang keadaan kamu masih mau bekerja di sini, harus kebal telinganya, kebal matanya, kebal mulutnya. Wis, iki urusanku karo Gusti Allah. Sesuk wantin aku tobat, aku ora sing ngerti. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Saiki aku udah kiai, sok moro-moro aku udah gali. Itu lebih baik kamu yang sekarang jadi LC, besok tahu-tahu jadi bunyai. Amin. Keren. Sopo kayak pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran, Darun Nikmah, mantan LC teras. Masya Allah. Lah kok iso dibojo karo Pak Baihaqi umpamane. Ya siapa ngerti tat? Siapa ngerti banyak tat walinya Allah itu yang kemudian mengangkat derajat teman-teman dunia malam akhirnya jadi bunyai. Siapa tahu tat kamu juga bisa jadi wali kan? Wadai peli kan lumayan tat. Mudah-mudahan Ustadz Bayaki dapat jodoh anak teras kafe. Amin. Delala sing gelem bebek. Wah. Dia ngapa mau orang dibujuk, dia belum punya suami loh Mbak, belum punya istri loh Mbak. Wah, dia Bambang Suger. Wah, Bambang. Kata orang mantan Suger kita. Bambang. Tat diniati menyelamatkan hidup mereka. Kamu pilih salah satu. Nanti mas kawinnya dari saya nggak apa-apa. Satu aja. Allah. Dengkul ngono lorong gaya. Oh. Kita akan teruskan pembahasan kita mengenai hati. Tanda-tanda hati yang mati. Kita teruskan. Kemarin yang pertama berani meninggalkan sholat semaunya. Mati. Yang kedua tidak merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa besar. Ini loh Nduk. Wong iki pertama kali mabuk. Kuwi mesti atine nganu ya. Was-was. Waduh aku mabuk. Atau orang pertama kali zina. Aduh aku zina. Atine was-was banget. Pertanyaannya kemudian, kenapa lama-kelamaan kok hati kita merasa tidak berdosa? Soalnya hatimu mati. Kenapa? Terlanjur biasa berbuat dosa. Jadi akhirnya Allah tahu biasa. Bah, biasa. Kowe pertama kali kowe sing seneng dadi pelakor umpamane. Sing dadi senior, seneng istri orang. Begitu seneng pertama kali, kowe hatimu aduh dosa aku. Tapi karena perbuatan itu sering kamu lakukan, maka seolah-olah menjadi biasa. Itu adalah tanda-tanda hati yang mati yang kedua. Ini udah kemarin. Yang ketiga,
tidak tersentuh hatinya. Bahkan ketika ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Makanya tadi begitu Ustadz Bayhaqi mengumandangkan ayat Al-Quran, saya lihat kawan-kawan ini. Memperhatikan apa enggak. Begitu kamu ada orang yang mengumandangkan ayat-ayatnya Allah tidak kamu perhatikan. Di situ hatimu tidak pernah tersentuh dengan ayat-ayatnya dari Allah. Kowe iki nduk ning kos-kosan, ning kontrakan di rumahmu. Besok Ramadan kamu dengar orang ngaji di masjid. Begitu kamu mendengarkan tok, itu udah pahala. Mung ngrungokke tok. Ngrungokke tok. Kowe nonton TV moro-moro ana adzan maghrib, mok rungokke itu pahala. Tapi nyatane begitu ada adzan maghrib, kamu pasti ganti channelnya. Channelnya. Oh, menit lanang-lanang iki krungu adzan Jumat mau. Wow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup selimut, adzan meneh. Micek. Wis atine mati. Gampang wae kok. Jadi kalau hatimu diajak ngaji seperti ini masih semangat. Hatimu krungu, Pak Bayhaqi tadi membaca ayat suci Al-Quran masih semangat. Jadi semangatnya hati krungu ngaji, kuwi luweh gede daripada semangatnya nyanyikke lagune Via Valen, Nela Karisma, berarti hatimu urip. Tapi lak ngrungokke lak nyanyikke jaran goyang awakmu semangat, krungu wong ngaji awakmu ora semangat, kuwi berarti hatimu mati. Jadi yang ini dites wae, Quran, kowe maca Quran, nyetel MP3 di HP kamu rungokke. Kok hatimu rasane ayem krungu wong ngaji, berarti hatimu ki ra mati, urip. Kok hatimu jek kelingan dosa karo Gusti Allah, berarti hatimu urip. Ya Allah, aku ki jane mendina mabuk ki aku ya dosa ya. Itu berarti hatimu urip. Kowe piye mabuk? Mabuk ki nyenengke kok. Ngopo? Dosa apa? Kayak wingi TKI yang Taiwan yang mengatakan babi itu halal. Orang Taiwan, TKI Taiwan, TKI Singapura, Hong Kong, semuanya makan babi. Yang enggak munafik. Kuwi cangkeme wong bosok. Dia hatinya mati. Orang yang hatinya hidup tidak akan pernah mengatakan bahwa yang haram itu halal dan yang halal itu haram. Karena apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Mila ngono lah cah. Sing muslim-muslim nak kandhani, kowe wis mabuk, ora usah mok tambahi dengan hal-hal yang haram yang lainnya. Nguntal daging babi, nguntal lasu, mbok yo nguntal liyane wae. Enake apa sih? Saya kadang-kadang lak mabuk ki enake tambule daging asu, Gus. Sopo sing kondo? Dan saya setiap mau dijebak sama teman saya dengan daging anjing maupun babi, pasti diselamatkan oleh Allah. Satu ketika Mbak, saya pernah menghadiri akikohan. Ini preman sih enggak akikoh. Jadi dua tempat yang di sana sama yang sini. Begitu saya ke sana, saya pulang ke sini. Ayo Gus, daging tongsengnya diutuh kilo. Akhirnya saya kan tertarik, wong saya suka makan daging. Begitu saya ngadep baskom, subhanallah, Allah tampakkan apa? Ndase asu iki mangap ngene ya. Lak dagingnya itu lah rasa dibedake, tapi lak ndase cangkeme lak beda antara cangkem asu karo cangkem wedhus. Wedhus itu asu itu namanya apa? Wedhus balap. Wedhus balap. Sehingga apa? Kalau kamu kemudian menganggap satu yang haram seolah-olah halal, hatimu mati. Wes mabuk, dosamu sing paling gede mabuk wae lah itu lho. Ora usah mau tambah-tambahi karo sengsu. Her, kowe tau mangan sengsu ra, Her? Olah tenane cangkemmu Her, ora ngapusi. Rupane Heri Danis ora percaya aku. Alasane nggih tombo, apa ora ana tombo liyane? Jamu matamu, jamu. Tong sing asu dhisik. Wah, kadang-kadang status ning pet ya. Tong sing asu dhisik ndak edian. Ya kuwi mau cangkemmu edan gara-gara nguntal asu. Oh ya enggak, yang pangan sing halal oke kok. Jadi tidak tersentuh dengan ayat Quran. Kemudian apa? Terus-menerus berbuat maksiat. Makanya kenapa 2 minggu sekali kita bikin pengajian supaya tidak kebablasan. Ora kok 24 jam gue mau maksiat tok, mangkat rene wis maksiat, kowe umpamane ning kene mabuk maksiat, engko arepe turu maksiat meneh. Oh, apa oleh pedotan maksiat meneh. Lah cangkemmu cah ngono iki lho. Sing ora ndek pedotan yo maksiat dhewe, solo karir. Wah. Kae urip ana ning maksiat tok. Aku lak sing ora mbayangke iki lak kaya susmek kuwi solo karir. Kuwi piye jal? Piye, Mek? Mek. Kalau kamu kemarin tak baju di WeChat diam aja, Mek. Tahu kalau aku, Mek. Tahu. Halo, di mana saya? Padahal maksudku syaitonir rajim. Ora apa-apa, Mek. Ngono ya fotomu rasa mau pasang-pasang sing enak-enak.
Kowe ning WeChat ngene kok ngetokke susu, aku ya jijik. Susune Mbak Elsi mending lah susumu emek. Wah. Iki sumpelan nopo ya aku. Mek. Susmek, memek. Mek. Terus menerus berbuat maksiat. Ini. Sibuk mengumpat, fitnah, buruk sangka. Jangan pernah bersuudzon kepada kawan kamu siapapun. Terutama kawan yang sedang beribadah. Umpamanya ana mbak-mbak LC sak kos-kosan di sini cah papat. Maune ora tau salat, delala salat kamu suudzon. Mesti duwe masalah. Dengaran gelem salat. Kuwi cangkemmu suudzon nduk ora oleh. Iki nglakoni ra iso malah ngelokke wong. Walah. Iki mesti duwe masalah iki. Dengaran kelingan sajadah. Malah ana wong ibadah kok dianggap dengaran iki lho. Kurang ajar to kuwi. Omongane kancamu ning kos-kosan belas ora tau Jumatan delalah mangkat Jumatan. Cie lho. Ngopo kok mok cie kuwi? Begitu engko ditendang karo malaikat kowe pingsan, malaikat bengok cie modar kowe lak cilaka. Jadi jangan berburuk sangka dengan orang yang berbuat baik. Saya bilang, jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Saya ulangi. Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu belum bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Ngrumangsani awake dhewe iki wong salah, kumpulo karo wong soleh. Kan begitu. Ngrumangsani atine lara, kudu ketemu karo kiai lan ulama. Maka dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Rungokno. Ini malam hari ini kami ingat. Ini salah satu wasiat saya malam hari ini. Rasulullah mengatakan, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Walaupun kamu kerja di teras kafe, kamu cinta dengan Rasulullah. Yakin, besok hari kiamat kamu akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Kaya ngono ora diamini to. Telat malaikate minggat, bro kesuwen. Iki dawuhe Kanjeng Nabi loh. Saya ulangi. Kalau kamu cinta dengan Rasulullah, walaupun kamu kerja di sini di teras kafe dan karaoke, tetapi hatimu mencintai Rasulullah, besok pada hari kiamat kamu akan berkumpul bersama Rasulullah. Oh tenang, janji Rasulullah kok ini. Kalau kamu cinta dengan kiai dan ulama, walaupun kamu tidak punya keturunan kiai, besok pada hari kiamat kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama para kiai. Amin. Walaupun kamu tidak punya keturunan kiai, tak dongake, muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu lebih apik daripada kiai mambu. Tapi lek ning alam donya wis maksud idolamu ki mung kaya Ayu Ting Ting, Trio Macan. Wah, saya yakin besok pada hari kiamat kamu akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu guane iwak peyek. Ayo, sing lanang. Kanjeng Nabi apa Via Valen? Jawab bro, tak antem botol. Kanjeng Nabi apa Via Valen? Kiai apa Nela Karisma? Solawatan apa jaran goyang? Ayo solawatan tak tes iso apa ora? Ora iso berarti ora cinta karo Rasulullah. Ayo. Solawate Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Khabiri terus ke merongos kowe kaya ngono cinta karo Rasulullah. Ayo tajene cinta Rasulullah. Ya asiqal Mustafa absir binailil muna. Terus ke 1.000. Ora iso. Lah iki mesti iso. Bareng-bareng Mbak terokke. Nyuk kita nonton ondel-ondel. Iso. Asu boh. Selawatan ora iso nonton ondel-ondel iso.
Selawatan sing gampang karo tahlilan. Ayo. Terokke. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Sing bengoke banter tak dongake rezekine bengi iki lancar. Amin. Sing bengoke banter ndang iso tuku omah. Amin. Ndang mangkat kaji. Sing rondo ndang rabi. Amin. Sing lanang rabi meneh. Amin. Sing nganti ora bengok mulih cangkeme udunen. Amin. Sing ora apal minimal cangkeme mangap-mangap tok. Ya. Pokoknya teras kafe, pokoknya cinta Rasulullah. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Kenapa toh kita harus ngaji? Wong urip ning alam donya iku ngono mong sedelo. Orang hidup di dunia itu hanya sementara. Bodo asor apes ino awan bengi dosuloyo. Yang kenceng. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Orang hidup di dunia itu hanya sementara, tidak lama. Bahkan apa? Ojo siro banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lira-lire marang siro. Kita dilihat tiap hari oleh malaikat jurupati. Bahkan sehari dia mengunjungi kita. Itu puluhan kali. Coba kamu bayangkan ketika malaikat mati, maut hari ini mengunjungi kamu dalam keadaan ngaji. Subhanallah. Malaikatnya teriak, wow, teras kafe ngaji bro. Coba kamu bayangkan ketika malaikat maut itu mendatangi kamu dalam keadaan maksiat. Masya Allah, alangkah malunya kita dengan Allah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Kenapa dia mendatangi kita? Goneng lirik malaikat arep jabut nyawa nira goneng jabut angenteni dawuhe kang maha mulya. La ilaha illallah al-malikul
Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Terus ke tanda hati mati yang ke-6. Jadi jangan yang kelima tadi, jangan pernah mengumpat siapapun, jangan pernah suudon dengan orang yang berbuat baik. Begitu lihat kawan kamu sholat, padahal tadinya tidak pernah sholat, kamu doakan, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan saya juga bisa sholat. Kudune ngono kuwi. Kok dengaren, kok tumben ya. Yang nomor 6, sangat benci dengan nasihat baik dari para ulama. Ini tadi yang saya katakan, jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Dengarkan nasihat-nasihat mereka. Apalagi sekarang ada Instagram, 50 detik, 60 detik kamu lihat nasihat-nasihatnya dari Ustadz Abdul Somad, dari Adi Hidayah, dari A.A. Kim dan lain sebagainya. Walaupun dengan mau untuk konco turu, ngenteni turu kok matanya merem-merem delok Instagram pengajian. Walaupun itu cuma 60 detik, subhanallah, luar biasa. Bahkan dikatakan apa? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu bernilai ibadah. Subhanallah. Aku mau begini ngaji ning sarkem ngomong ngono. Mbak sarkem jawabannya apa? Beruntunglah kami ya Allah, nyawang raine wae ibadah, ndak apa iso ngeloni. Melayu aku. Melayu nyedak. Jadi banyak nonton-nonton yang Facebook ada pengajian ditonton. Walaupun cuma sebentar sakilas tok. Aja nganu sing delok sing udah-udah tok, wis tau lah. Wis tau. Kuwi ana pengajian apik wis tau. Wah, hati-hati kowe. Wis ora ndek duit njaluk karo kancamu njaluk duit wis tahu. Sangat benci dengan nasihat baik dari para ulama. Kemudian yang ke-7, ini hati-hati. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan dan akhirat. Dia menyepelekan. Allah, akhirat ini mau cerita. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat untuk meninggal. Dunia hari ini nyata, akhirat itu cerita. Tapi besok akan kebalik ketika kamu sudah mati. Akhirat itu nyata dan dunia tinggal cerita. Dunia ini besok tinggal cerita dan yang nyata adalah akhirat. Ini yang baru-baru saya ceritakan. Orang itu kalau mati, begitu nyawanya diambil oleh Allah, dia merasa itu hanya sebuah mimpi. Jadi kowe umpama turu, begitu turu, kowe didelok jikok nyawamu karo Gusti Allah. Begitu kamu melihat nyawa kamu keluar dari tubuh kamu mengatakan iki mau ngimpi, ini hanya mimpi. Jadi orang mati itu gak pernah sadar kalau dirinya sudah mati. Mau ngimpi. Begitu dia melihat orang takziah ke rumahnya, tetangganya semuanya datang. Dia mengatakan, wah aku ngimpi, aku dilayati. Begitu jenazah kamu dimandikan oleh orang-orang di sekitar kamu mengatakan, wah aku ngimpi, ndelok aku didusi. Sampai kamu dibawa ke makam, kamu masih mengatakan orang mati ini, aku ngimpi. Dimasukkan ke liang lahat, ngimpi. Sampai akhirnya liang lahat itu ditutup dengan papan, kemudian ditutup dengan tanah, dikasih batu nisan. Yang takziah, yang menguburkan kita pulang meninggalkan kuburan kita. Setelah 7 langkah, kemudian apa? Allah mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya orang yang mati dalam kubur. Begitu dia terbangun, dia mulai memegang-megang sekitarnya. Dan saat itu yang dia lihat cuma kegelapan. Saat itu yang dia lihat cuma kesempitan. Saat itu yang dia lihat cuma tanah dan papan yang menutupi tubuhnya sehingga dia terhimpit. Baru saat itu dia kemudian, loh, iki tenanan toh. Ternyata apa? Begitu dia sadar, dia sudah berada di alam kubur. Saat itu dia teriak, Pak, tolongi aku Pak. Mbok, aku ditolong Mbok. Mas, aku ditolong. Dan teriakan kita tidak ada yang satupun yang mendengar. Orang-orang di dunia sudah tidak bisa lagi mendengarkan jeritan-jeritan kita. Saat itu kita baru sadar bahwa kita sudah mati. Ikilah tondo-tondo kaya ngene aku ngomong karo awakmu atimu belas ora wedi kuwi berarti atimu mau diar ramung mati, mau diar tak kandhani. Maka saat itu dia apa mengatakan, Tuhan Gusti Allah, saat ini kula percaya kalian jenengan, kula ajeng ibadah kalian jenengan, mang balik ke kula di dunia, kembalikan saya ke dunia, saya mau sholat, kembalikan saya di dunia, saya mau ikut pengajian di teras kafe.
Malaikat mengatakan, telat bro. Arepe ngopo kowe? Telat. Maka bagi orang-orang yang baik, begitu dia ketakutan, ada seorang malaikat yang menemani dia di sisi kanannya. Ini siapa? Mereka amalan-amalnya. Ketika dia ditanya, malaikat kamu siapa? Aku adalah amal baikmu. Kamu gak usah takut. Ketika kamu nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, aku akan menyertaimu. Tapi lah wong sing belas ra duwe amal apik, diajak pengajian yang teras sambat tok. Hati-hati, tidak akan ada amal baik pun yang menemani dia. Dan saat itu dia akan menyesal sangat besar sekali. Ya Allah, kula mang balik kening donya meneh. Dan semuanya sudah terlambat dan sia-sia. Makanya kalau kemudian ini saya sampaikan kok hatimu belas gak tergetar, itulah tanda-tanda hatimu mati dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hari ini kamu mikir, ya Allah, jangan sampai saya kejadian seperti itu ya Allah, berarti hatimu urip. Berarti apa? Masih ada cahaya Allah di dalam hatimu. Ingat, penyesalan itu pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran.